Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Dio Bagus Satria dengan NIM K76240007. Aku berasal dari Prodi Pendidikan Ekonomi FKIP UNS. Nah, di sini aku akan membawakan materi video pembelajaran mengenai pengangguran. Mari kita simak videonya bersama-sama. Selanjutnya, apa itu pengangguran? Jadi teman-teman semua, pengangguran itu adalah keadaan di mana ketika seseorang yang termasuk ke dalam angkatan kerja itu sedang tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang menunggu hasil dari lamaran pekerjaannya. Karena mereka belum terikat dengan suatu pekerjaan, maka mereka biasa disebut sebagai pengangguran. Nah, untuk selanjutnya itu ada jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, itu pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi karena adanya perubahan dalam struktur atau pola ekonomi, seperti kemajuan teknologi, perubahan permintaan pasar, atau pergeseran sektor industri. Nah, hal ini itu biasa disebabkan oleh otomatisasi dan teknologi yang menggantikan tenaga kerja manusia, lalu perpindahan industri dari satu daerah ke daerah yang lain, dan juga perubahan jenis keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja. Contohnya seperti pekerja pabrik tekstil yang kehilangan pekerjaan karena pabrik itu beralih ke mesin otomatis atau pindah ke negara lain. Yang kedua yaitu pengangguran friksional. Pengangguran friksional itu pengangguran yang bersifat sementara, terjadi saat seseorang itu sedang dalam proses berpindah pekerjaan atau baru memasuki dunia kerja. Nah, hal ini biasa disebabkan oleh seseorang yang berhenti dari pekerjaan lamanya untuk mencari pekerjaan baru yang lebih baik, atau lulusan baru yang belum mendapatkan pekerjaan. Contohnya, seseorang lulusan universitas yang masih mencari pekerjaan pertamanya. Nah, itu bisa disebut sebagai pengangguran friksional. Selanjutnya, yang ketiga yaitu pengangguran musiman. Pengangguran musiman itu adalah pengangguran yang terjadi karena sifat pekerjaannya itu hanya tersedia pada musim-musim tertentu. Nah, hal ini disebabkan seperti siklus kerja yang tergantung pada musim atau waktu tertentu dalam satu periode, dan juga lapangan pekerjaan yang tidak berlangsung sepanjang tahun. Contohnya yang pertama yaitu pekerja pertanian yang hanya bekerja pada saat musim tanam atau musim panen saja. Lalu yang kedua, pemandu wisata yang kehilangan pekerjaannya saat musim sepi wisatawan. Selanjutnya yang keempat yaitu pengangguran siklikal atau konjunktural. Nah, pengangguran siklikal ini adalah pengangguran yang terjadi akibat fluktuasi ekonomi atau ketidakstabilan ekonomi, terutama pada saat kondisi ekonomi suatu negara itu sedang lesu atau sedang resesi. Nah, hal ini biasa disebabkan oleh penurunan daya beli masyarakat dan juga penurunan produksi dan investasi oleh perusahaan. Contohnya karyawan perusahaan restoran atau pabrik yang di PHK karena pendapatan perusahaan itu sedang menurun selama resesi ekonomi. Yang terakhir yaitu pengangguran terselubung. Jadi pengangguran terselubung itu adalah pengangguran yang tidak terlihat secara langsung karena seseorang tersebut itu terlihat seperti bekerja, tetapi sebenarnya mereka tidak bekerja secara optimal atau tidak produktif. Nah, penyebabnya yaitu jumlah tenaga kerja melebihi kebutuhan yang sebenarnya dan juga pembagian kerja yang tidak efisien. Contohnya seperti 5 orang yang bekerja di lahan pertanian yang sebenarnya lahan pertanian tersebut itu cukup dikerjakan oleh 2 orang saja. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis pengangguran. Selanjutnya kita akan membahas mengenai usaha dalam mengatasi pengangguran. Nah, di sini ada beberapa usaha dalam mengatasi pengangguran. Yang pertama yaitu dengan kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal itu kebijakan yang berkaitan dengan pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Nah, caranya yaitu dengan meningkatkan belanja pemerintah atau government spending. Jadi pemerintah itu dapat menciptakan lapangan kerja melalui proyek-proyek infrastruktur yang dijalankan oleh pemerintah seperti pembangunan jalan, pembangunan jembatan, atau pembangunan irigasi. Lalu atau juga dengan merangsang permintaan agregat atau agregat demand, sehingga hal tersebut itu bisa mendorong produksi dan perekrutan tenaga kerja. Nah, selain itu juga bisa dilakukan dengan pemberian subsidi dan insentif pajak untuk dunia usaha. Nah, ini dilakukan dengan mengurangi pajak bagi perusahaan agar mereka itu bisa memperluas usahanya dan membuka lapangan kerja yang banyak. Atau juga bisa dengan memberikan insentif untuk UMKM dan sektor padat karya. Lalu yang kedua yaitu kebijakan moneter. Kebijakan ini tuh berkaitan dengan pengaturan jumlah uang yang beredar dan juga suku bunga oleh bank sentral. Nah, hal itu dilakukan dengan menurunkan suku bunga atau interest rate. Nah, hal tersebut dapat mendorong investasi swasta karena biaya pinjamannya itu bisa lebih rendah. Nah, ketika bisa mendorong investasi dari swasta, maka itu akan membuat lebih banyak lapangan pekerjaan yang lebih luas lagi. Atau juga dengan kebijakan kredit lunak, yaitu dengan mendorong masyarakat untuk berwirausaha. Contohnya itu seperti
pemberian kredit usaha rakyat atau KUR. Nah, KUR itu bisa untuk menciptakan lapangan kerja yang mandiri. Selanjutnya yang ketiga yaitu kebijakan isi penawaran atau supply side policy. Nah, kebijakan ini itu fokus pada peningkatan produktivitas dan fleksibilitas pasar tenaga kerja, yaitu dilakukan dengan peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan seperti memperkuat program vokasi dan pelatihan kerja. Lalu yang kedua yaitu dengan deregulasi pasar tenaga kerja, yaitu dengan penyederhanaan birokrasi rekrutmen atau juga dengan membuat aturan ketenagakerjaan yang fleksibel untuk memudahkan perekrutan. Lalu yang keempat yaitu kebijakan industri dan investasi. Nah, hal ini dilakukan dengan mendorong industrialisasi dan hilirisasi, seperti menumbuhkan sektor industri manufaktur dan hilir. Contohnya itu seperti pembangunan smelter untuk industri pengolahan nikel. Nah, ketika smelter-smelter itu dibangun, maka hal tersebut akan menciptakan lapangan kerja skala besar. Atau juga dilakukan dengan menarik investasi asing atau FDI. Nah, hal itu dengan memberikan insentif kepada investor asing yang membuka pabrik di dalam negeri. Ketika investor itu mau membuka pabrik di dalam negeri, maka hal tersebut juga akan menciptakan lapangan kerja skala besar. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai materi pengangguran yang dimulai dari pengertian, lalu jenis dan sebabnya, dan juga usaha untuk mengatasi pengangguran. Semoga materi ini itu dapat menambah pemahaman kita tentang salah satu masalah penting dalam ekonomi. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa tetap semangat belajar dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.